Kiblah Jati. Kampung Roto. Putih terusah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesia ku ini. Merah putih terusah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesia ku ini. Merah putih terusah kau berkibar. Ku akan selalu menjagamu. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, kita berada di ruang yang begitu sejuk, indah, dan memang melek. Tepatnya Anda pasti mengira bahwa ini adalah suatu ruang. Kalau melihat esoteris di dalam ini, jelas ruang ini tempat untuk mencerdaskan otak siapa saja yang ingin untuk bergerak di bidang IQ yang lebih tinggi. Dan tepatnya kita memang berada di salah satu kampus di tengah-tengah kota Malang ini. Ada suatu kampus yang kondisi keberadaan tata ruangnya begitu amat bagus, aktivitas akademikanya dinamika, mahasiswa-mahasiswinya juga molek-molek, optimis-optimis. Ini adalah di kampus Asia. Di kampus Asia inilah kita akan mencoba membedah suatu kehidupan kita sehari-hari, bahwa bagaimanapun kita pernah mengenal istilah yang namanya media. Media itu bisa juga menjadi alat, tapi kalau ditambah subjek menjadi subjek, mediator, dia adalah subjek, artinya manusia, mediator. Tapi kalau media sendiri sebenarnya adalah satu sarana untuk semacam jembatan lah. Di sini kita akan bicara media, pengaruh media di bawah tidak kesadaran pikiran atau image manusia. Jadi media itu memang sangat penting. Bagaimanapun sejak dulu kala manusia mengenal dunia media. Bahkan di dalam kitab suci pun, di dalam Alkitab sudah dikatakan dengan kalimat bahwa suatu saat bupati wali kota bekerja dengan raja media. Saya tidak tahu apa maksud raja media, tapi istilah media di situ saya pikir sama dengan media sekarang. Sekarang ini dunia media memang sudah menguasai kehidupan politik secara global, artinya kemasyarakatan secara umum. Lah, hari ini kita akan akan mencoba untuk mengurai benang itu kira-kira media sekarang ini di tengah-tengah masyarakat kita, manfaat, efektivitas, kerugian, keuntungannya sampai di mana akan kita pecah bersama-sama. Dan di depan kami ini ada yang akan memulai berbicara. Kami mengambil istilah memulai berbicara karena kami harap semuanya yang ada di sini menjadi narasumber semua. Sehingga hari ini masyarakat kita yang ada di Tuban, di Lamongan, di Kediri, di Tulungagung, di Gresik, Kertosono, Trenggalek, Blitar, Malang Raya, dengan menonton Dama TV ini akan bertambah pengalamannya. Yang akan memulai bicara yang pertama adalah saudara kita Citra D. Fresti Tresna. Tepuk tangan untuk beliau ya. Yang kedua adalah saudara Devki ya. Devi, saudara Devi Firman, Devi Firman. Tepuk tangan untuk beliaunya ya. Oke. Terima kasih. Ya, kita mulai dari Mas Firman ini ya. Ini sebenarnya dunia media itu relevansinya, kepentingannya, urgen, ambek para marta itu mana yang didulukan istilah dulu ya. Kira-kira sampai di mana Mas masyarakat sekarang ini? Monggo. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicara masalah media. Kita tadi berbicara masalah bagaimana media sudah digunakan sejak zaman dahulu kala ya. Dan zaman dulu mungkin media konvensionalnya seperti selebaran-selebaran, kitab-kitab suci, buku-buku yang ditulis di pelepah-pelepah kurma gitu. Akan tetapi pada perkembangan zamannya media sekarang kita bisa membaginya menjadi dua ya. Media cetak sama media elektro. Kalau media massa dalam dunia media massa. Dan
kehidupan media massa zaman sekarang ini, jika kita korelasikan dengan kenyataan kondisi masyarakat di zaman sekarang ini, ya mungkin agak bertolak belakang sedikit Ki. Kenapa saya bilang bertolak belakang? Dengan berkembangnya peradaban, semakin lama peradaban kan otomatis semakin maju ya. Dan kita semua sepakat kalau peradaban kita semakin maju daripada peradaban sebelumnya. Akan tetapi semakin maju, dengan semakin maju dan semakin menganggap zaman sekarang adalah modern, apakah benar kualitas hidup zaman sekarang itu lebih berkualitas daripada kualitas hidup dari zaman dahulu? Dan mungkin banyak yang mengatakan bahwasanya enak zaman dulu lah, bagaimana semua kosmos masih stabil, baik dan buruk itu jelas, siapa yang bersalah, siapa yang dipersalahkan itu jelas. Akan tetapi di zaman sekarang, di era modernisasi, di era yang sangat modern, dan di era ketika perkembangan media massa sangat luar biasa mempengaruhi alam bawah sadar publik. Saya mengatakan alam bawah sadar publik ya, sebab apa yang dilakukan publik saat ini tidak terlepas dari bagaimana alam bawah sadar publik bentukan oleh media massa saat ini. Sekarang nggak bisa kita bicara masalah bahwasanya aku suka A karena aku suka A. Aku suka rambut lurus karena aku memang butuh rambut lurus. Keinginan-keinginan zaman sekarang adalah hasil dari bentukan. Dan ya, siapa yang membentuk semua itu? Ya penguasa dunia zaman sekarang, bukan otoriter, bukan pemerintah yang otoriter, bukan militer yang kejam, bukan ekonomi yang sangat berpengaruh, tapi apa yang menguasai ya ini adalah media massa. Dan ini sangat mengerikan sekali Ki. Itu belum lagi masalah bagaimana media massa mampu merubah sesuatu yang baik jadi buruk, buruk jadi baik. Nilai-nilai Ki. Dulu orang cerai itu adalah aib. Akan tetapi sekarang ketika media massa yang mengatasnamakan entertainment itu ya Ki ya, terus-terusan menggembor-gemborkan cerai kawin, cerai kawin. Sering keluar di infotainment bahwa dia sering cerai dan akhirnya kawin lagi. Akhirnya publik sekarang udah membiasakan bahwanya cerai itu hal yang lumrah. Bahkan kalau sering cerai berarti dia laku, berarti dia cantik, berarti dia cakep gitu Ki. Kan Mas Fikri, maaf ini ya. Anda belum cerita tuntas. Ini saya sudah ngeri udah ngeri. Ada tadi mengatakan bahwa sedemikian besar pengaruh media terhadap kehidupan masyarakat secara umum, termasuk perceraian tuh yang dulu memang perceraian bagi mereka yang percaya ya pinjam budaya Islam ya diperkenankan tapi dikutuk. Nah, kalau orang benar kan berat dikutuknya ya. Lalu apakah itu sekarang ini ada tadi menyinggung masalah perceraian kelihatannya sudah menjadi sesuatu, malah kadang-kadang koruptor menjadi artis gitu ya karena media ya. Sebenarnya perasaan Anda tentang ini itu bagaimana? Tentang itu perubahan pikiran dikarenakan pengaruh media itu. Jadi perasaan saya balikkan dari awalnya awalnya kita memaknai media itu sebagai apa Ki ya. Makanya media kan ada 5 fungsinya, sebagai to inform, to educate, to social control, to connected, sama to entertain. Dan semua 5 fungsi ini kan seharusnya lebih untuk kebaikan publik ya. Ya, ada 5 itu yang perkuat tuh apa? Sekarang ini. Masalahnya sekarang ini kita tahu bersama lah ya, bahwasanya ketika to inform dengan jurnalistiknya ya, dengan berita-berita, manusia-manusia di negeri kita sekarang dibikin untuk jengah dan apatis karena berita-beritanya selalu jelek-jelek dan tidak pernah tuntas. Yang kedua, akhirnya setelah apatis dengan informasi-informasi yang penting, akhirnya publik ya larinya ke entertain. Dan entertain kita nggak berbicara banyak masalah bagaimana menjaga alam bawah sadar publik. Kita lihat aja musik ya Ki ya. Musik lama dari pasca 98 ya, ketika era kebebasan bermedia kita sebebas-bebasnya, musik di negeri kita tidak mengajar apa-apa kecuali tentang cinta. Top chart 1 sampai 10 tentang apa? Tentang cinta. Mungkin HP-nya teman-teman sekarang ini yang ada lagu-lagunya mungkin tentang cinta semua.
Akhirnya muda-mudi zaman sekarang nggak siap berpikir hal yang cinta. Dan ini hal yang sangat mengerikan Ki. Mungkin adanya Dhamma TV berbicara masalah bagaimana seharusnya media, ini sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Dhamma TV. Ini kalau boleh tahu, sebenarnya kalau media sendiri itu awal mula kan tujuannya bagus ya. Sebenarnya apa sih yang geret media dalam tanda petik lama-lama kok menjadi maaf alat pemusnah? Kalau saya kesimpulan dari ini loh tadi itu. Sebenarnya apa yang menggeret mereka itu? Kira-kira. Dan sama Mas Citra ya Ki ya. Gitu Tapi ya, sedikit. biar dilanjutkan. Kenapa kok seperti itu ya? Lagi-lagi media juga butuh makan ya Ki. Butuh makan. Media, ketika kita berbicara media butuh namanya budget yang sangat besar. Nah, siapa yang punya budget yang sangat besar? Jelasnya pengusaha. Terus kalau kita korelasikan bahwasanya pikiran pengusaha tidak pernah memikir sampai jauh bagaimana alam bawah sadar publik, bagaimana kebaikan secara sosial. Dia hanya berpikir rata-rata ya Ki, mungkin nggak semua. Terus rata-rata ini hanya berpikir masalah oplah, rating, iklan, Fulus. ya intinya adalah fulus. Nah, ketika ngomongin rating dan fulus, ya wis, yang namanya pekerja-pekerja media, entah itu di talangan teman-teman news berita ya di media-media berita ataupun yang pure entertainment, mereka nggak akan sempat untuk berpikir ini baik untuk publik apa tidak, nggak akan sempat. Sehebat apapun wartawan, dia akan nggak akan kalah sama Pimret. Iya. Pimret akan kalah sama pemilik akan kalah sama siapa yang ngasih duit dia sehingga jadi pemilik, kan gitu. Ya, Sehingga sekarang ganti ke ini Mas Citra. Mas Citra ini kira-kira sebelum nanti dilanjutkan fase yang kedua, sekarang ada waktu kira-kira 2 menit. Ada tekanan-tekanan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Anu tadi itu? Monggo yang. Kalau saya pikir media saat ini lebih pada sesuatu yang memang membentuk sejarah secara kolektif ya. Jadi negara ini akan menjadi seperti apa itu bergantung pada media. Boleh jadi apa yang saya katakan ini adalah sebuah masa di mana sebuah keapatisan berpikir ketika yang seharusnya siapa pemimpinnya adalah siapa yang akan menentukan kesejahteraan atau menentukan bagaimana Indonesia akan melangkah. Tapi kalau di era-era saat ini adalah siapa yang dapat memiliki media adalah kemana negara itu berjalan, ya itu berdasarkan media. Karena saya katakan membentuk sejarah yang pokok ini, seluruh pikiran dan mindset apa yang ada di dalam masyarakat Indonesia, seluruh Indonesia sudah dikonstruk berdasarkan kepentingan-kepentingan media yang bersangkutan, sehingga yang namanya identitas pribadi itu lenyap, tidak ada, sudah lenyap, itu identitas sudah lenyap karena oleh pengaruh media. Dan itu bergerak dalam alam bawah sadar kita semua gitu. Alam bawah sadar kita semua. Kebutuhan kita ditentukan oleh apa yang namanya kata-kata iklan, kata-kata TV, segalanya sudah ditentukan gitu. Dan media juga membuat sesuatu yang sangat mengerikan dalam arti agenda setting, dalam arti yang seperti dikatakan Mas Devi tadi, pemutar balikan fakta yang ada di lapangan sebenarnya terjadi gitu. Dan itulah dampak media, saya katakan dampak media untuk saat ini. Jadi pembohongan publik, pembohongan yang sudah dilakukan oleh media ini sudah berlangsung sangat-sangat lama, dan dampaknya sudah sangat dalam sekali gitu. Kalau saya berdasarkan teori yang ada, meskipun saat ini teori hipodermik sudah tidak lagi berlaku, tapi teori pemilihan media gitu. Hampir semua media berkata berdasarkan siapa yang punya. Ya, terima kasih Mas. Di sini dulu, nanti dilanjutkan ya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, bicara masalah media kelihatannya bukan bicara masalah yang sangat sepele, sangat penting sekali untuk mempertahankan kita sebagai manusia dan sebagai bangsa. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati Sambung. Terima kasih. Satukanlah cinta kita, walau hati ini lelah. Beranikan untuk jalani hidup, dari korbankan semangatmu kan ku bela sampai habis.
hembus nafasku, jangan pernah menyerah. Sudah terlalu lama kita Terima kasih, kita masih hibur adik-adik kita dari Home Music dari Asia. Adik-adik sudah menghibur kita dan kembali ke Mas Devi nih. Mas Devi sebenarnya memang peka banget ya media itu. Jadi satu kata dirubah istilahnya gitu aja, itu bisa fatal juga kadang-kadang. Bagaimana ini anunya Mas? Memang saya katakan dampaknya memang sangat fatal sekali gitu. Dari perubahan kata, satu kata saja bisa membuat perubahan kebijakan. Dan inilah yang istilahnya yang ramah disebut sebagai agenda setting ya, agenda setting media. Jadi agenda setting media ini adalah proses di mana segala sesuatu yang menjadi kepentingan publik, kepentingan media, kemudian pemilik modal utamanya ya, digunakan untuk disampaikan kepada semua masyarakat gitu. Kita bisa membayangkan ya berapa banyak space yang ada di media ini hanya difungsikan untuk sebuah program kerja, penyampaian program kerja oleh pemilik modal yang bersangkutan. Ya, terima kasih. Ya. Para penonton Drama TV yang kami muliakan, anak-anak kita kelihatannya pikirannya lebih jenius dari yang tua-tua. Buktinya mereka berdua tadi itu menyampaikan sesuatu yang sangat penting sekali untuk jangka panjang cara berpikir dan kehidupan masyarakat kita yang terkait dengan dinamika dan revolusionernya, gegap gempitanya media dalam tanda petik. Nah, sekarang kita kembalikan kepada saudara-saudara tentang media ini, ada usul-usul apa, ada pikiran-pikiran apa, sampaikan saja. Mungkin pengalaman. Kami persilakan, monggo. Silakan, ye. Terima kasih atas waktunya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa berita-berita di TV yang telah diekspos itu kebanyakan ya, saya bisa mengira itu 75% itu banyak yang diekspos itu topiknya negatif, seperti contohnya cerai, korupsi ya dan sebagainya. Sehingga kalau seperti itu halnya terkesan bahwasannya Indonesia ini punya pencitraan jelek seperti itu. Dan juga pembangunan karakter bagi masyarakat pun itu malah kebanyakan meniru hal-hal yang jelek. Gitu. Sedangkan nilai dari pengeksposan jelek itu sendiri bagi media itu mempunyai respon itu lebih banyak daripada dari masyarakat itu sendiri, daripada hal-hal yang positif seperti itu, Mas. Itu mempengaruhi karakter masyarakat itu sendiri dan juga memblok prestasikan pemuda-pemuda bangsa seperti itu, terutamanya adalah mahasiswa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, brilian sekali pikirannya, masih muda tapi sedemikian jauh. Yang lainnya kamu persilakan, monggo. Ayo itu angkat belakang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari jurusan informatika. Mengenai media, sebenarnya media itu adalah hal yang sangat sakral sekali dalam mempengaruhi orang lain. Dalam media kita dapat menghancurkan sebuah negara. Dengan media kita dapat membuat orang itu berpikiran lain. Dalam kondisi lingkungan saya, orang-orang tua kerja keluar, anaknya ditinggal di rumah. Mereka sehari-hari hanya untuk melihat televisi. Televisi hanya menayangkan tentang hal-hal yang buruk. Nanti suatu ketika jika hal itu diulang-ulang, maka dalam pikirannya hanya tertanam hal seperti itu. Kemudian dalam ikon bukan hanya satu kata, satu huruf atau satu ikon pun dapat merubah mindset seseorang. Jika kita melihat buah apel, kita bisa, oh itu adalah merek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, satu lagi, silakan. Ya, Putri nih, ganti Putri dulu ya, Mas ya. Selamat siang, saya dari jurusan desain grafis. Oke, di sini saya mau menambahkan. Tadi Masnya tadi bilang kalau media itu ada dua, ada media cetak sama dengan media elektronik. Tapi di sini saya mau menambahkan internet juga merupakan sebuah media. Selain suara, gambar, berita dan lain sebagainya. Di sini saya mau menyampaikan mengenai pengaruh media terhadap kehidupan masyarakat itu sendiri. Di sini media
kalau menurut saya mempengaruhi pola hidup, pola pikir dari masyarakat. Misalnya saya suka dengan gula misalnya. Nah, kalau dari media disampaikan bahwa gula putih itu mengandung berbagai macam zat-zat yang tidak baik untuk tubuh, pola pikir kita atau perilaku kita menganggap saya yang pertama suka gula, saya jadi tidak suka gula. Nah seperti itu jadi mengubah pola pikir kita juga. Nah itu salah satunya. Terus dari adanya media itu tersendiri, karena saya pikir bahwa media-media, khususnya media elektronik, televisi, itu kurang memaksimalkan fungsi dari media itu sendiri. Tadi dijelaskan bahwa media berfungsi sebagai pengawasan, social learning, dan lain sebagainya. Tapi untuk media elektronik atau televisi itu sendiri sekarang lebih cenderung ke entertainment aja dan kurang memaksimalkan dari fungsi-fungsinya sendiri. Nah itu menimbulkan pola pikir masyarakat yang terlalu hedonis, jadi mencari kesenangan-kesenangan saja. Sering nonton sinetron misalnya, dan lain sebagainya. Itu membuat masyarakat, khususnya anak-anak, karena mungkin disajikan dan disodori oleh sinetron-sinetron atau film kartun yang sangat menarik, jadi menurunkan minat belajar. Jadi orang yang cenderung nonton TV itu biasanya, aduh, aku punya tugas ini ya, sebentar lagi 15 menit lagi, dan lain sebagainya. Jadi menurunkan minat belajar juga. Terus selain itu juga pola hidup yang terlalu konsumerisme. Orang cenderung itu meniru pola hidup dan gaya dari orang-orang yang menjadi favoritnya. Nah seperti itu. Yang kami muliakan, ternyata generasi kita kritis-kritis memandang ke depan dengan penuh kehati-hatian. Jangan kemana-mana, masih dalam semangat kiprah tadi. Sambung. Bawamu meraih mimpi, pastikan terus kau yakini, tendangan dari langit ini bawamu. Para penonton Nama TV yang kami muliakan, kalau lihat pandangan atau wacana yang disampaikan dari anak-anak kita atau adik-adik kita tadi, kelihatannya memang kita harus ekstra hati-hati, terutama kepada keluarga, kepada anak-anak kita, bahkan mungkin kita sendiri secara tidak sadar. Inilah yang dikatakan kita kadang-kadang terpengaruh di bawah kesadaran. Artinya pada waktu kita membaca SMS, pada waktu kita membaca media, pada waktu kita melihat media elektronik, mungkin kita terpengaruh secara langsung atau tidak langsung. Ini yang perlu kita cermati, oleh karena itu akan dijawab dan dijelaskan oleh Mas Devi sama Mas Citra ini yang tadi disampaikan oleh adik-adik kita. Monggo dimulai dari Mas Citra dulu. Terima kasih. Mengenai 75% dari pemberitaan media yang banyak mengandung unsur negatif itu saya rasa benar. Saya rasa ada benarnya juga. Cuman kalau untuk dari berdasarkan riset medianya tidak sebanyak itu. Tapi bolehlah kita genapkan sebagai 75% ya. Hal itu wajar, saya kira wajar, karena di media saat ini sudah punya mindset ya, seakan untuk para wartawan sudah termindset bad news it's good news gitu. Jadi apa yang menjadi berita-berita buruk itu menjadi baik di pasar. Seperti halnya yang dikatakan Mas yang di belakang tadi, bahwasanya pemberitaan itu memang dicari yang buruk-buruk gitu. Karena itu lihat orang-orang kita gitu. Karena tidak mungkin sebuah pemberitaan itu akan dilontarkan tanpa adanya sebuah kesenangan, tanpa adanya didahului sebuah riset gitu. Kalau misalkan sekarang sambil contoh, misalkan sekarang mengapa banyak acara misteri di waktu malam? Pernah dengar? Acara misteri di waktu malam. Nah itu acara misteri di waktu malam, kenapa ada acara semacam itu? Apakah tidak ada acara riset sebelumnya untuk itu? Jadi apa yang menjadi kesukaan masyarakat itu yaitu yang ditampilkan. Kemudian pemberitaan, mengapa banyak pemberitaan yang buruk ya? Masyarakat suka pemberitaan yang buruk. Gitu. Itu memang benar. Bila mana segala sesuatu itu tadi memang pada akhirnya
termindset di dalam alam bawah sadar bahwasanya kalau saya katakan Indonesia, apa yang muncul dalam benak Anda? Korupsi, kemiskinan, kemudian penggusuran segala macam. Sehingga pola pikir masyarakat untuk menuju Indonesia yang lebih baik tidak ada. Rasa pesimis masyarakat itu sudah muncul sejak lama sekali karena pemberitaan-pemberitaan yang diulang-ulang terus dari waktu ke waktu, pagi, siang, sore, malam. Kita disajikan berita dengan berdasarkan kepentingan pasar ya, berdasarkan kepentingan pasar, apa yang masyarakat suka. Pasar sekali lagi yang berperan. Itu pasar yang berbicara, pasar yang meminta. Selain itu tidak, tak lebih. Kemudian permasalahan tadi yang dikatakan media adalah hal yang sakral pada sebuah negara dan bisa menghancurkan sebuah negara, itu sangat benar sekali. Sebenarnya hanya persoalan angle media saja yang memberitakan itu. Media sekali lagi sesuatu yang sakral, seperti kata Pak Jati tadi, media bisa menjadi sesuatu yang akan sangat bermanfaat dan juga bisa menjadi sesuatu yang sangat fatal akibatnya ketika itu disalahgunakan. Tapi sekali lagi media tidak akan ambil pusing. Masyarakat suka, why not? Gitu. Kemudian media cenderung ke entertain saja. Tadi itu ada benar juga, gitu. Media entertain saja. Yang laku apa sekarang itu? Entertain. Jadi agenda halal politik itu sudah bukan lagi menjadi sesuatu yang urgent lagi. Jadi apa yang tampil di media adalah sebenarnya wajah kita sendiri adalah wajah kita sendiri. Karena prinsip agenda setting adalah apa yang menjadi agenda masyarakat itu menjadi agenda kita. Dan yang sebaliknya juga apa yang menjadi agenda media menjadi agenda kita juga. Ada saling timbal balik di situ. Jadi kalau Anda bicara itu kok ada acara-acara setan itu gimana sih ceritanya? Ya itu wajah kalian sendiri, wajah bangsa Indonesia ya seperti itu gitu. Karena riset sudah mengarahkan ke sana gitu. Ya jadi jangan disesali gitu. Itu wajah saudara kita sendiri gitu. Kalau Anda sombong ya berarti ya silakan Anda sombong dengan kehidupan orang-orang di sekitar Anda, silakan. Tapi ya itulah wajah kita semua gitu. Saya rasa itu Pak Jati. Ya, oke, terima kasih. Nah, Pak Citra, monggo tambahi. Udah masalah kebobrokan media kayak apa, terus baiknya seperti apa. Ini saya rasa manusia-manusia di negeri ini yang terpendidik ya, yang berpendidikan ya dalam tanda kutip, ini sudah sadar semua. Tapi sayangnya kenapa kok kita tahu tapi diam? Inilah pertanyaan sekarang, Mbak. Jadi saya rasa tadi teman-teman tadi kan kalau dikasih kesempatan pertanyaan bukan bertanya, tapi malah menjelaskan. Lah, ketika kita tahu semua, kita semua tahu bahwasanya permediaan di negeri kita sudah saking bobroknya kayak gini, kenapa masih diam gitu loh? Kita nggak bisa kan meminta kesigapan dari pemerintah, meskipun kan sudah ada KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia, ada Dewan Pers kalau di di media cetak, ada yang mengatur UU Pers nomor 40, ada UU transaksi elektronik itu juga. Tapi mengapa kok masih diam? Lah, ini butuh yang namanya bagaimana teman-teman yang sadar masalah pentingnya cerdas media, pentingnya bahwasanya mengontrol media. Jadi meskipun media ini seolah-olah sekarang paling gede, tapi sebenarnya yang paling gede adalah kontrol dari warga, kontrol dari rakyat semua. Kita semua kan rakyat, berhak kita di struktur negara kita paling tinggi. Lah ini mohon kita jadi warga dari rakyat yang benar-benar aktif dan benar-benar ya kita bareng-bareng lah pencerdasan untuk kehidupan bangsa gitu. Agar kalimat itu nggak cuma ada di pembukaan UUD. Itu. Terutama teman-teman yang kajiannya tentang dunia media. Ini teman-teman komunikasi, teman-teman desain grafis ya, mbaknya tadi, teman-teman informatika juga. Ini mohon bareng-bareng kita mengingatkan. Entah caranya kayak apa, entah penelitian, entah kita seminar besar-besaran, entah kita terus mengumbar bahasan-bahasan seperti ini, entah di media kampus. Lah, di sini kita juga mesti ingat yang namanya dengan gimana cara nganter kita selain cerdas media dari masing-masing pribadi ya. Lah, ini terutama untuk teman-teman mahasiswa ya. Ini juga perlu yang namanya menghidupkan kembali media alternatif. Apa itu media alternatif? Media alternatif adalah media yang memberikan suguhan lain
di luar agenda setting media mainstream atau media umum yang gede-gede itu. Tentang apa? Tentang hal-hal yang seharusnya lebih penting diketahui oleh publik. Sebab apa? Tadi Citra udah bilang kan, banyak agenda-agenda yang kita disodori agenda setting tentang A, tentang B. Padahal semua itu banyak yang nggak penting, ya kan? Untuk terutama teman-teman di daerah-daerah, manusia-manusia di daerah-daerah. Kita bertahun-tahun ngomongin BLBI misalkan, yang cuma habisnya 6 triliun. Bayangkan gara-gara kita nggak bahas masalah perikanan di Indonesia ini, perikanan kita tiap tahunnya tuh kecolongan 300 triliun. Kita lupa, belum lagi masalah pertanian, belum lagi masalah tata kota, belum lagi masalah lingkungan hidup. Lah, di masing-masing daerah. Dan keistimewaan di Indonesia ini kan kita benar-benar meskipun gede satu, tapi kan kita punya masalah masing-masing yang berbeda-beda. Lah, hal-hal masalah yang seharusnya diketahui minimal oleh publik sekitar kita, publik sekitar kampus, ini mesti diangkat melalui media alternatif, entah itu dengan jalan bikin pers mahasiswa, entah bikin selebaran-selebaran yang seharusnya diketahui publik, atau menggunakan media online yang sekarang sangat murah meriah. Kalau dulu bicara masalah media massa, kita mesti berpikir gimana caranya dapat duit 200-300 1 M untuk bikin TV, bikin radio. Sekarang udah ada media maya. Ini jangan sampai media online kita, teman-teman pakai jejaring sosial hanya untuk update status yang nggak penting. Teman-teman bisa bikin grup, bisa bikin informasi melalui Twitter. Yang penting jangan cuma lagi makan nih, kan nggak banget gitu. Ya, terima kasih. Para penonton dan saudara-saudara yang saya muliakan, ternyata begitu amat dalam dan jauh kalau kita berpikir media. Bahkan negarawan-negarawan tidak berpikir sampai di sana. Kalau kita cermati apa yang disampaikan oleh beliau-beliau berdua tadi itu dan adik-adik tadi itu sebenarnya masalah negara yang harus dipikirkan oleh negarawan-negarawan, oleh politikus-politikus. Tapi sekarang kita dihibur oleh pertunjukan-pertunjukan mass media sehingga melupakan sesuatu yang fondamen terhadap negeri ini. Buktinya, yang ngantri TKW semakin banyak dan semakin gelisah dan semakin menderita. Sementara itu investor-investor asing berbondong-bondong pengen masuk ke sini. Bukankah ini ada satu kerja lewat media dalam tanda petik yang mungkin perlu kita cermati? Nah, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Tadi Sambung. Terima kasih. Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kelihatannya berbicara masalah media itu ringan, tapi capek banget. Karena ternyata dengan media kita sering terombang-ambing. Kita masih ingat bagaimana negeri ini berdiri. Pada waktu Indonesia berdiri dulu, beberapa media, tetangga-tetangga kita membantu supaya Indonesia segera merdeka setelah ratusan tahun dijajah. Dari bangsa yang terbelakang karena penjajahan, dan pikiran kita dirubah. Dari pikiran manusia yang gagah perkasa, yang jenius. Bagaimana tidak jenius? Coba bayangkan, pada waktu abad ke-7, ke-8, tahun 700, tahun 800, leluhur kita sudah membangun suatu bangunan yang besar, Candi Borobudur dan Prambanan. Itu adalah suatu kitab, itu adalah buku tentang ilmu pengetahuan yang begitu amat religius dan begitu amat hebat. Waktu itu listrik belum ada, masih pakai ublek, ya. Mesin belum ada, masih pakai gerobak. Dan bangsa ini pernah menguasai 2/3 manusia sedunia dengan bangsa Nusantara. Artinya Nusantara adalah dari dan ke pulau dan wilayah. Ke barat sampai dengan Madagaskar, ke utara sampai dengan Sungai Huanghu, ke timur sampai dengan Papua, sampai dengan Australia. Itu adalah wilayah, belum Thailand, belum Kamboja dan lain sebagainya. Bahkan daratan Cina dulu adalah provinsi kita yang ke-13 yang namanya adalah Kambaluk. Artinya
dengan pikiran sederhana pada waktu itu mampu merajut satu persatuan. Apalagi setelah merdeka. Adik-adik mungkin pernah mendengar yang namanya Asia, Afrika, dan Amerika. Itu adalah satu persatuan manusia, persatuan bangsa-bangsa yang kiblatnya adalah Jakarta. Karena dianggap Jakarta, ibu kota Republik Indonesia, mempunyai Pancasila, paradigma baru yang menerima zaman yang akan datang. Manusia akan bergerak seperti jarum jam dan tidak mungkin ke belakang. Peranan media memang begitu amat penting, tetapi akan menghancurkan kita seperti yang disampaikan oleh beliau-beliau apabila media itu dikuasai oleh kaum jahiliyah atau penyembah berhala. Siapakah penyembah berhala itu? Kalau zaman agama disebut ya berhala, benda-benda yang disembah. Tetapi kalau zaman modern, penyembah berhala adalah manusia yang mengumpulkan harta kekayaan atas dasar pengorbanan dan keikhlasan penderitaan terhadap orang lain, itu adalah penyembah berhala. Atau dalam istilah politik disebut kapitalisme, imperialisme yang mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal dan ongkos yang semurah-murahnya. Dan untuk menanam mindset tadi itu, mereka akan mencoba menggunakan mass media untuk mempengaruhi otak supaya menjadi konsumen mereka yang terjajah dan tertindas. Kurang lebih maksud mereka seperti itu. Nah, masih ada adik-adik yang ingin menyampaikan dalam kesempatan ini? Kalau belum ada, Mas, sementara kami silakan Mas Dimas dari anggota Parvi, Persatuan Artis Film Indonesia. Silakan, Mas Dimas. Makasih, Pak Jati. Perkenalkan, nama saya Dimas Agus dari Parvi. Saya kalau masalah judul tema saat ini, saya berpikiran begini, kalau kita seperti adik-adik tadi dan narasumber tadi mengatakan itu benar semua. Tapi kalau kita menyikapi menonton televisi atau media itu dengan cara tidak sadar. Maksudnya tidak sadar begini, tidak konsentrasi waktu melihat TV. Jadi kalau kita melihat TV, sikap kita itu sambil tiduran, melihat sinetron atau percintaan, itu kita akan terbuai dengan halusinasi. Di situ maksud saya tidak konsentrasi. Jadi sikap kita di alam bawah sadar kita itu membawa sikap kita waktu nonton televisi. Itu pun di mana-mana, waktu kita di tempat-tempat yang bagaimana, kalau kita nggak konsentrasi melihat media itu begitu. Dan yang kedua, saya tahun 95 kebetulan saya bertemu dengan pakar media dari Australia untuk membicarakan hal ini. Tahun 95 belum terjadi gejolak media itu, masih biasa-biasa saja. Nah, waktu itu orang Australia berpesan, saya sungguh heran, Indonesia yang multikultural ini, kenapa medianya begitu dibebaskan? Waktu itu belum ada internet, masih parabola dibebaskan. Itu sangat mengganggu, nanti apa jadinya 5 tahun, 10 tahun ke depan. Saya belum bisa membayangkan. Ternyata tahun 2000, tahun 2005, ternyata Indonesia medianya sudah sangat amburadul. Karena media televisinya sudah tidak ada arah programnya. Akhirnya semua pengen dikuasai kapitalis. Semua dikuasai kapitalis. Akhirnya yang terjadi seperti ini. Jadi seperti yang beberapa minggu yang lalu saya mengatakan, sekarang politikus bukan di Senayan atau di kantor DPR lagi, tapi di media yang dibiayai oleh kapitalis. Sedangkan politikus sendiri adalah yang di Senayan atau yang di DPR itu adalah tukang pembuat undang-undang dan peraturannya yang dibiayai oleh kapitalis. Itu nomor 2. Dan yang terakhir saya akan mengenang lagi pesan almarhum Bung Karno, kebetulan ini bulan Juni. Waktu itu juga dia berpesan kepada media ya, media waktu itu film. Dia mengatakan, saya sungguh sedih bahwa film-film Indonesia hanya meniru film Samba dan Mambo dari Amerika. Sejarah Indonesia hanya cukup dengan cita-cita patriotik. Jangan dikata revolusi 19 Agustus 45. Jika saudara-saudara kekurangan film, cerita datanglah pada saya. Jadi Bung Karno waktu itu sudah melihat bahwa tahun 56 ini sudah melihat kalau ini sudah
itu tadi pengaruh media, film waktu itu film masih belum ada televisi, film. Nah, habis itu insan-insan film kita membuat film-film cerita yang patriotik. Sekian Pak Jati, terima kasih. Monggo Mas Citra sama Mas Devi kalau ada pesan-pesan dan saran-saran yang terakhir kami silakan. Terima kasih Pak Jati. Jadi sekarang memang benar ketika masa-masa dibebaskannya media, masa ketika regulasi sudah lebih renggang daripada yang lainnya dibanding Singapura. Singapura itu sudah ada istilahnya media watch-nya di internet, di jaringan internet pun sudah ada pengawasannya. Dan setiap tahunnya, setiap bulannya itu mereka bayar ke pemerintah. Dan kita tidak ada, kita bisa bebas sekali tanpa ada. Di Singapura dalam waktu 24 jam ada konten yang tidak bagus langsung dihapus. Kita tidak, kita belum ada. Tapi apakah kita harus berhenti menonton media? Kita harus berhenti terhadap media, kita harus antipati terhadap media? Saya rasa tidak. Media merupakan salah satu sumber informasi. Kita tidak bisa melemahkan media, kita tidak bisa menafikan fungsi media. Tapi yang jelas, kita tidak boleh berhenti menonton televisi, kita tidak boleh berhenti melihat koran. Tapi yang jelas, kita harus cerdas terhadap itu semua, agar alam bawah sadar kita, agar sikap jiwa kita terhadap segala sesuatu, terhadap konsep Indonesia terutama, itu bisa tetap terjaga, bisa tetap lebih baik dan stabil, lebih-lebih membawa semangat perubahan ke depan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Mas Citra. Ketika sudah tahu semua bagaimana media massa itu seperti apa saat ini, saya pengen cuma ingat dua hal. Bahwasanya yang pertama, di dalam media ada yang namanya realita nyata sama realita media. Itu harus diingat-ingat. Yang kedua, yang jelas silakan bijak dalam memilih media. Karena bijak dalam memilih media adalah hak setiap insan di dunia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kelihatannya dalam 1 jam kita bicara masalah peranan media dalam kehidupan sangat kurang. Dan begitu rumit, begitu dalam, begitu luas tentang media itu sendiri. Tapi tadi ada kata-kata yang menarik buat kita, alam realita dan alam dunia media. Itu sangat penting sekali. Seseorang realitanya mungkin mencari hasil 1 hari 10.000 rupiah di desa-desa. Sangat sulit sekali. Tapi ada seorang anak yang merengek-rengek di desa. Gara-gara vouchernya habis, hanya pengen SMS-an sama teman-temannya. Sampai muring-muring sama ibu yang melahirkan. Padahal bapaknya belum dapat penghasilan apa-apa. Itu sudah salah satu dampak dari sisi negatif seseorang yang menerima tentang media dengan konotasi tanda petik negatif. Tetapi sebenarnya dengan media itu kita bisa melangkah ke depan yang lebih jauh lagi. Karena dengan media itulah ada istilah yang agak joke agak aneh tapi realita. Dulu kalau bertanya tentang apa-apa, tanyalah pada Mbah Kromo. Karena Mbah Kromo itu orang Jawa yang begitu luhur budinya, yang begitu santai, begitu sabar. Tapi ternyata Mbah Google ternyata sekarang lebih tahu dari Mbah Kromo itu sendiri. Artinya Mbah Google itu mau dibuka apa saja, mau tanya tuyul tahu, mau tanya harganya jarum tahu, mau tanya harganya roket tahu, jumlah planet itu apa isinya, semua tahu. Artinya, dan semua itu saya yakin dilahirkan kejeniusan pikiran oleh leluhur kita. Sebab apa? Tengkorak manusia di dunia ini yang paling tua adalah yang hidup di Pulau Jawa ini. Jangan mengambil istilah Jawa dengan istilah suku. Suku tidak ada. Jawa itu sebenarnya adalah peradaban. Suatu pekerti, suatu peradaban. Bahkan dulu dinamakan Jawa Dwipa yang tanahnya begitu sangat luas. Artinya kumpulan manusia yang bercorak ragam warna kulit, peradaban perilaku. Tapi semua gotong royong berbarengan. Nah, tadi sudah diingatkan oleh beliau berdua bahwa masih sangat penting peranan media
Karena kita itu hidup seperti hidup jarum jam, tidak mungkin kembali ke zaman yang lalu. Kita akan menjemput zaman yang akan datang, tapi dengan catatan negeri Pancasila ini adalah membentuk manusia yang berbudi luhur. Oleh karena itu target kita masa ke depan adalah pikiran-pikiran yang jenius, cemerlang, dengan IQ yang tinggi, cerdas, efektif. Istilah modernisasi adalah efektif, efisien, praktis, dan ekonomis, minimal itu. Tetapi kita masih tetap menjadi bangsa yang bermoral dan berperadaban tinggi, hidup gotong royong di negara Pancasila seperti pesan Bung Karno. Marilah kita jadikan Indonesia ini taman sarinya internasionalisme. Dan generasi kita kelihatannya menjemput masa depan yang gemilang dengan pikiran-pikiran yang modern. Tapi kelihatannya tadi mereka masih berusaha untuk tetap berperadaban, berbudi luhur di tengah-tengah kemasyarakatan dunia. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, dan terima kasih kami ucapkan pada kampus yang cantik jelita ini, kampus Asia, dan adik-adik anggota Trivitas Akademika, dan terima kasih semuanya sudah barang tentu. Ini kami berharap semua saja hidup damai sejahtera, adik-adik dan semua sukses, dan kami sebagai masyarakat Malang juga bangga mempunyai kampus warga yang sangat memikirkan masalah mahasiswa-mahasiswa dalam ke depan dalam dunia yang sesuai dengan kurikulum yang diajarkannya. Memang Malang adalah kota pendidikan. Dan terima kasih, sampai jumpa di hari Minggu jam 7 sore atau Senin jam 12 siang. Sudah barang tentu masih dalam semangat Kiprah Jati. Teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung